Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Deceit. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau Yuya itu bertemu dengan seorang gadis misterius bernama Luna yang katanya ingin berlatih di hutan sarang iblis besar. Bahkan, si Luna ini sampai nekat lawan sekumpulan goblin elit saat pertama kali Yuya temui. Tentu saja Yuya itu kaget dong. Kok ada seorang gadis yang mau latihan di tempat kayak gini? Padahal si Owon sang kesatria pelindung Lexia aja nggak mau masuk ke sini, apalagi menghadapi goblin elit sendirian. Dan karena beberapa alasan, si Yuya pun memutuskan untuk membantu Luna dalam berlatih. Lalu dimulailah keseharian Yuya yang baru, di mana ia akan selalu berburu monster dengan Luna dan Knight. Secara tidak langsung nih, latihan mereka juga ikut membangun hubungan di antara keduanya. Bahkan di hari latihan terakhir mereka, si Luna itu mandi bareng sama Yuya. Dan seperti yang gue ceritakan, itu adalah scene klise yang diimpi-impikan setiap orang yang pengen masuk ke isekai. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka di hari dimana Yuya itu pergi untuk menjalani kunjungan lapangan bersama teman-temannya dari Akademi AOC. Yaps, karena ada kunjungan lapangan inilah Yuya itu menyudahi latihannya dengan Luna. Di sini ia pun sangat bersemangat untuk menjalaninya. Bahkan diceritakan nih, si Yuya itu sampai nggak bisa tidur karena memikirkannya. Tapi saat perjalanan dalam bus, Yuya itu nggak terlalu senang karena semua anggota kelompoknya itu kayak Akira, Rin, dan Kaede itu membawa makanan ringan dan beberapa game board. Dan hanya Yuya yang tidak membawa keduanya. Jadi Yuya pun merasa kalau dirinya sangat buruk karena hal tersebut. Namun Akira, Rin, dan Kaede itu tidak mempermasalahkannya dan tetap membagi makanan, juga turut mengajak Yuya dalam bermain. Di sini, yang mereka mainkan adalah kartu remi, dan ternyata si Yuya itu menang terus teman-teman dalam game ini. Sementara Akira itu kalah terus. Tentu saja hal itu membuat teman-temannya juga sangat kagum sama Yuya. Kok bisa gitu menang terus? Tapi si Yuya itu malah merasa nggak enak lagi nih, karena dia tahu kalau status keberuntungannya lah yang membuatnya menang terus. Jadi pada waktu itu Yuya itu bisa merasakan nih, mana kartu yang jelek baginya ataupun mana kartu yang bagus baginya gitu. Karena hal itulah Yuya itu bisa menang. Setelah sampai di tempat kunjungan lapangan, semua siswa pun berbaris sesuai dengan kelas dan kelompok mereka masing-masing. Sambil berbaris, para siswa itu masih terpana melihat betapa besarnya villa akademi mereka dalam pegunungan itu. Nah, mereka juga mulai membayangkan nih untuk tinggal dan tidur di sana selama 2 hari 1 malam. Namun pada saat itu, Sawada Sensei, wali kelas Yuya pun langsung mengumumkan sesuatu yang sangat serius dan mengejutkan bagi para siswa. Ternyata nantinya setiap kelompok itu harus tidur di luar dengan tenda mereka masing-masing dan harus bertahan hidup dengan bahan pangan seadanya selama 2 hari 1 malam. Tentu saja hal itu membuat para siswa pun menjadi panik. Mereka pun mulai menanyakan untuk apa ada villa besar di hadapan mereka itu. Mendengar hal itu, Sawada Sensei pun berkata, kalau itu adalah tempat tidur bagi guru saja. Dia juga bilang para siswa itu bisa memanfaatkan jamur yang tumbuh di hutan, ikan yang ada di sungai, ataupun apapun yang bisa dimakan dalam pegunungan ini. Sedangkan pihak akademi itu hanya akan menyiapkan beras secukupnya aja untuk satu kelompok. Dan perlu diketahui, kunjungan lapangan ini adalah sebuah kompetisi kelas, teman-teman. Jika kelas mereka mendapatkan nilai yang bagus dalam acara ini, maka nantinya pihak akademi juga akan memberikan dana besar kepada kelas yang menang dalam festival sekolah nanti. Ya, nantinya para siswa juga akan diwajibkan untuk memperlihatkan makanan yang mereka buat kepada guru terlebih dahulu. Ya, karena memang takutnya nanti bisa aja nih mereka itu keracunan, karena dalam pegunungan ini juga terdapat bahan makanan yang beracun, teman-teman. Tapi tetap saja jika hal itu terjadi nih, pihak akademi juga menyiapkan dokter yang bernama Yomikawa. Dia dikenal sebagai dokter wanita yang terlihat gila, teman-teman. Bahkan pil yang dia bawa aja untuk mengatasi keracunan itu warnanya ungu, yang mengindikasikan bisa jadi isinya juga racun. Karena memang ada yang bilang, jika kamu keracunan itu, maka hal itu bisa disembuhkan dengan meminum racun lagi. Tentu aja para siswa itu langsung panik dan berhati-hati supaya tidak diurus oleh dokter tadi. Selain itu, para siswa juga lebih bersemangat karena pendanaan sewaktu festival nanti jika kelas mereka itu mendapatkan nilai yang bagus dalam kunjungan ke lapangan kali ini. Mereka semua pun langsung berpencar untuk mencari bahan makanan sekarang ini, termasuk juga kelompoknya Yuya.
Di sini, Rin dan Akira itu akan mengumpulkan jamur dan tanaman liar, sedangkan Yuya dan Kaede itu memancing di sungai. Panel cerita pun berpindah pada karakter Yuya dan Kaede. Di sini, mereka itu sedang berada di area sungai dengan membawa pancingan. Tapi nampaknya mereka itu terlambat teman-teman, karena memang sungai itu sudah dipenuhi oleh banyak siswa, jadi hampir nggak mungkin bisa memancing di sana lagi. Kaede pun berkata, kalau mungkin aja nih sebaiknya mereka itu pergi membantu Akira dan Rin aja buat cari jamur dan tanaman liar. Yuya pun setuju dengan ide tersebut, tapi nih tanpa sadar, Yuya itu mengaktifkan skill pendeteksi kehadirannya, sehingga dia itu bisa tahu tempat mana aja yang ada ikannya dan mana aja yang gak ada ikannya. Kebetulan tempat yang ada ikannya itu berada di pinggiran sungai yang nggak dalam teman-teman. Jadi Yuya pun berkata kalau dia akan mencoba sesuatu terlebih dahulu sebelum pergi dari sana. Kaede pun mengiyakan hal tersebut. Kemudian Yuya pun langsung menggulung baju dan celananya untuk masuk ke dalam sungai dangkal dan menangkap ikan dengan tangannya. Karena hal itu bisa dibilang lebih mudah daripada harus menangkap ikan dengan pancingan. Kaede pun langsung kaget dong dengan hal tersebut. Karena dia tidak menyangka kalau Yuya itu pengen nangkep ikan pakai tangannya. Tapi dengan skill asimilasinya yang bisa menghilangkan hawa kehadiran, Yuya pun berhasil menangkap beberapa ikan dengan tangannya sendiri. Dan lucunya, saat Yuya itu menghilangkan hawa kehadirannya, nggak cuma ikan yang nggak menyadari kehadirannya Yuya, teman-teman Yuya yang ada di sana juga sampai nggak bisa ngelihat Yuya karena hal tersebut. Bahkan ada temannya yang bilang kalau Yuya itu menghilang saat di sungai. Tapi pada saat Yuya selesai menangkap seekor ikan, teman-temannya itu baru bisa lihat Yuya lagi. Pada akhirnya Yuya pun berhasil mengumpulkan 8 ekor ikan, dan para teman-temannya Yuya pun mencoba cara Yuya dengan menangkap ikan pakai tangan. Namun karena nggak punya skill cheat kayak Yuya, mereka itu nggak terlalu bisa menangkap ikan pakai tangan. Pada saat kembali ke kemah, Rin pun menyambut mereka dengan bahagia. Nampaknya pencarian jamur dan tanaman liar mereka juga berhasil. Tapi di sini, Yuya pun melihat kalau Akira itu sedang terjatuh dengan bokong yang terjungkai ke atas. Saat itu, Akira pun menjelaskan kalau Rin itu melakukan sesuatu yang gila kepada dirinya, mulai menjadikannya kelinci percobaan untuk jamur yang baru saja mereka temukan, mengambil tanaman liar yang berada di atas tebing, dan menjadi umpan bagi beruang. Mendengar adanya beruang, Kaede dan Yuya pun langsung kaget dong, dan mengatakan kalau tempat ini memanglah bukanlah tempat buat liburan ya. Tapi terlepas dari itu semua, mereka mendapatkan beberapa bahan makanan yang berguna untuk hari ini seperti umbi Jepang dan jamur matsutake. Yuya juga telah memastikan kalau semua bahan makanan yang mereka kumpulkan itu nggak beracun dan sangat aman untuk dimakan. Setelah itu mereka pun memperlihatkan semua bahan makanan milik mereka kepada guru. Nah saat itu Yuya juga sempat bertemu dengan Kaori dan mengobrol dengannya. Melihat kalau Yuya itu cukup dekat dengan Kaori, Akira itu ngomong kalau dia itu iri sama Yuya karena memang si Kaori itu adalah seorang putri dari akademi ini. Dan alasan kenapa Kaori itu dipanggil putri karena kebaikan hatinya. Nah di sini Sawada Sensei juga langsung memuji bahan makanan yang dikumpulkan oleh kelompoknya Yuya nih. Ia berkata kalau hanya kelompok Yuya lah yang bisa mengumpulkan bahan makanan sebanyak ini. Sawada Sensei juga berharap banyak kepada Yuya karena memang jika begini terus maka kelasnya itu pasti akan menang dan bonus untuk Sawada Sensei juga pasti akan cair. Di sini Akira, Kaede, Rin, dan Yuya pun hanya bisa tersenyum pahit mendengar motif dari gurunya itu. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah siapa yang akan memasak semua bahan makanan tadi. Saat Yuya bertanya kepada kelompoknya aja apakah di antara mereka itu ada yang bisa masak, semua orang itu langsung diem tanpa ekspresi. Yaps, Yuya itu udah tahu kalau di antara mereka nggak ada yang bisa masak. Jadi di sini Yuya pun terpaksa menggunakan skill cheat-nya lagi untuk memasak. Kita tahu kan, selain punya skill cheat bertarung, si Yuya juga diberkati dengan skill memasak teman-teman. Jadi dengan cepat bahan makanan seperti ikan, umbi Jepang, dan jamur matsutake tadi itu bisa disulapnya menjadi makanan super enak yang bahkan disukai oleh semua guru di sana. Saat itu Sawada Sensei juga berkata kalau apakah Yuya itu ingin menikah dengannya. Karena dengan begitu Sawada Sensei juga nggak perlu mengerjakan pekerjaan rumah. Karena memang sewaktu kuliah, Sawada Sensei itu sendiri tidak bisa mencuci baju ataupun memasak. Jika ia menikahi Yuya, maka semua pekerjaan itu bisa dihibahkan kepada Yuya. Bahkan di sini Yuya pun mendapatkan fan service lagi nih dengan diberikan bantalan asetnya Sawada Sensei. Tentu saja Kaede yang punya perasaan sama Yuya pun gak akan membiarkan Sawada Sensei merebut Yuya.
Sementara Akira hanya bisa menangis karena melihat kepopuleran dari Yuya. Panel cerita pun berpindah saat malam hari. Nah, seperti yang direncanakan, Yuya itu menuju tempat sepi untuk membuka sihir teleportasinya dan memberi makan kepada Knight. Setelah sampai di rumah, Yuya pun langsung memasak untuk Knight dan bermain bersamanya sebentar. Kemudian, Yuya pun membuka sihir teleportasinya lagi untuk kembali ke tempat kunjungan lapangan. Saat sudah kembali, Yuya pun langsung mandi bersama teman-temannya, dan di sini teman-teman Yuya itu sangat kaget karena Yuya itu punya tubuh berotot yang sangat nggak wajar sebagai anak SMA. Di sini Yuya pun hanya bisa tertawa mendengarnya, dan karena memang selama di isekai Yuya itu menghabiskan waktunya untuk latihan, ya pantesan dong tubuhnya sampai berotot kayak gitu. Lalu Yuya pun menghabiskan waktunya saat itu dengan mengobrol bersama teman-temannya. Nggak kalah dari anak laki-laki, para anak perempuan juga seperti Kaede, Rin, Kaori, dan Hyodo pun mandi bersama di tempat pemandian perempuan. Dan sudah menjadi kebiasaan nih, jika anak perempuan dalam anime, manga, ataupun LN kumpul-kumpul itu, pasti mereka membandingkan aset-aset mereka masing-masing nih. Lalu saat itu, Rin dan Kaede juga gibahin tentang Sawada Sensei yang mencoba menikahi Yuya. Nah, di sini Kaori itu hampir pingsan dengerinnya. Ya kan Kaori juga punya perasaan sama Yuya gitu, jadi dia kaget banget dong. Sayangkannya itu nambah buat jadi pacarnya Yuya. Apalagi Yuya juga udah deket sama Miwa, seorang model majalah yang cukup terkenal. Dan obrolan mereka pun terus berlanjut pada malam itu. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Nah, pagi itu para siswa pun langsung dihebohkan dengan kemunculan beruang yang entah dari mana asalnya. Ya, waktu kemarin si Rin sama Akira juga bilang sih kalau mereka itu pernah lihat beruang di sini, tapi mereka ngiranya cuma salah lihat aja. Di sini Rin itu masih sempat bercanda juga sama Akira dan menyuruh Akira untuk buat jadi umpan beruang lagi, sementara mereka itu lari. Ya tentu aja si Akira itu nolak dong, sambil nangis lagi ngeliat betapa kejamnya si Rin sama dia. Nah, sebenarnya si Rin juga nggak sepenuhnya bercanda sih teman-teman. Kalau kalian tahu aja nih, si Akira itu punya kekuatan fisik yang luar biasa jika dibandingkan dengan anak SMA pada umumnya. Tapi karena kepribadian yang annoying kayak gitulah yang membuat kekuatannya itu nggak terlalu disorot teman-teman. Namun sebenarnya si Rin itu tahu kalau Akira itu kuat. Terlepas dari itu semua, para guru pun langsung datang untuk menenangkan para siswa. Di sini Sawada Sensei pun berfokus untuk mengevakuasi para siswa ke tempat yang aman. Namun karena mereka semua sudah terlanjur rusuh, jadinya si Sawada Sensei itu sempat kesenggol sama siswa yang lari dan jatuh. Mirisnya pas waktu Sawada Sensei itu jatuh, beruang tadi itu udah tepat berada di depan Sawada Sensei dan berniat untuk mencakarnya. Tapi tentu aja si babang kita Yuya ini nggak akan membiarkan salah satu calon MILF, maksudnya gurunya, itu sampai terluka teman-teman. Nah, Yuya pun langsung bergerak cepat dan melariat beruang tadi hingga jatuh terkapar ke tanah. Tentu aja nih semua orang yang melihat hal itu pun langsung terkejut karena kekuatan Yuya itu bisa membanting seekor beruang. Setelah itu Sawada Sensei pun berterima kasih kepada Yuya dan menggoda Yuya sekali lagi kalau dia bersedia memberikan tubuhnya sebagai hadiah kepada Yuya. Tentu aja Yuya yang masih polos pun menolak hal itu. Padahal sih mungkin dalam pikirannya si Yuya itu mau-mau aja gitu. Dan yang bikin terkejutnya lagi di sini, beruang tadi jadi jinak setelah kena lariatnya Yuya. Lalu Kaori juga ngomong nih, kalau ayahnya itu pengen melihara beruang tadi buat jadi pelindung di hutan milik akademinya ini. Panel cerita pun ditutup dari seekor beruang yang menjadi peliharaan bagi Akademi OC. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.